Pada manga chapter 254 terbaru kali ini, cerita akan berpusat pada pertarungan Kusakabe dengan Sukuna. Dan kali ini kita akan melihat aksi dari pertarungan sang penyihir grade 1 terkuat melawan Raja Kutukan Sukuna. Maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 254 yang masih berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shodown Part 26. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Awal chapter kali ini diawali dengan Kusakabe yang datang bersiap-siap dengan kuda-kuda dan katananya untuk melawan Sukuna. Di sini Kusakabe langsung bersiap-siap dan akan menggunakan tekniknya, yaitu Shinkage Style Simple Domain tebasan Evening Moon. Tapi di sisi lain, dengan wajah herannya, Sukuna bertanya-tanya mengapa Kusakabe berani melawannya dengan teknik berpedang biasa. Padahal dirinya Sukuna bisa menyerangnya dengan hanya melempar tebasan. Namun, sebelum melancarkan serangannya, Kusakabe tahu bahwa teknik Simple Domain yang sedang digunakannya ini memang cukup untuk meniadakan efek pasti kena dari Domain Expansion. Tapi nyatanya, teknik ini tidak bisa menetralkan teknik kutukan itu sendiri. Dan menurutnya walaupun begitu, walaupun teknik ini adalah Simple Domain, tapi ini tetaplah sebuah domain. Lalu saat Sukuna melancarkan dismantle-nya, Kusakabe langsung menangkis tebasan Sukuna tersebut yang masuk ke dalam jangkauan Simple Domain-nya dengan cepat menggunakan katananya. Dan pada saat itu Kusakabe juga berpikir bahwa dengan Simple Domain-nya ini, output energi kutukan dirinya akan meningkat dan itu akan melemahkan teknik kutukan milik Sukuna bagaimanapun juga yang masuk ke dalam areanya. Dan setelah berhasil menangkisnya, di sini Kusakabe menjelaskan kalau tekniknya tersebut adalah teknik otomatis yang membuatnya dapat menyerang apapun yang memasuki area Simple Domain-nya. Di sisi lain, Sukuna yang melihat reaksi Kusakabe yang menangkis serangannya, dia sempat memujinya karena kecepatannya. Dan kemudian Kusakabe juga merasa bahwa tadi itu dia merasa kalau dirinya hanya menebak-nebak tebasan Sukuna saja dari lonjakan energi terkutuk dan gerakannya. Dan menurutnya ini cukup membantunya untuk menghadapi tebasan Sukuna tersebut. Dan setelah itu, Sukuna langsung kembali menyerang Kusakabe dengan tebasannya. Namun dengan refleks yang cepat, Kusakabe berhasil kembali menangkisnya lagi, walaupun tebasan Sukuna hampir mengenai dirinya. Di sisi lain, saat Kusakabe menyadarinya, ternyata saat menyerangnya Sukuna tidak bergerak sedikit pun. Sukuna pun juga hanya tersenyum saja, berkata kepada Kusakabe. Tapi di sini, saat melihat gelagat Sukuna, Kusakabe mulai merasa bahwa Sukuna akan kembali menyerangnya dengan tebasannya, yaitu tebasan dismantle pembelah dunia. Tapi sebelum pertarungan berlanjut, Shin pun tiba-tiba memperlihatkan kilas balik para karakter lainnya seperti Mei Mei, Nanami, dan Gojo, yang mana Shin ini menjelaskan tentang pujian mereka terhadap Kusakabe. Di sini Nanami mengungkapkan bahwa walaupun dirinya bertarung dengan Kusakabe, dia tidak bisa membayangkan bahwa Kusakabe akan kalah melawan dirinya. Selain itu, Mei Mei menganggap bahwa walaupun dalam hal kekuatan, dirinya dan Nanami tetap di atas Kusakabe. Tapi Kusakabe adalah penyihir yang dapat diandalkan di situasi apapun. Lalu Nanami juga berkata lagi tentang Kusakabe, bahwa dia juga adalah master dari ahli teknik berpedang. Dan dari situ juga dia memiliki banyak variasi keterampilan tekniknya. Selain itu, dia juga sangat menguasai kemampuan Simple Domain-nya. Namun keahliannya yang lainnya adalah kemampuan menganalisa dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan pengetahuannya yang luas dalam dunia Jujutsu. Dan selain itu juga, Gojo memuji Kusakabe bahwa Kusakabe itu memiliki kartu andalannya, yaitu seperti teknik Simple Domain yang benar-benar dia sangat kuasai. Karena menurut Gojo, pada dasarnya untuk bisa menguasai teknik Simple Domain, kebanyakan penyihir biasa harus melalui tahap sumpah pengikat atau binding vow terlebih dahulu untuk mendapatkan teknik Simple Domain. Dan untuk contohnya, Miwa harus melakukan sumpah pengikat untuk menggunakan Simple Domain-nya. Sumpah pengikatnya itu, jika kedua kakinya lepas dari pijakan tanah, maka teknik Simple Domain-nya akan batal. Dan menurut Gojo, untuk Kusakabe, dia telah dapat menguasai teknik Simple Domain tanpa melalui sumpah pengikat terlebih dahulu. Dan bahkan jarak jangkauan Simple Domain-nya pun lebih lebar daripada yang lainnya. Dan setelah flashback tentang karakter-karakter yang memuji dan mengakui Kusakabe, pertarungan pun berlanjut. Sebelumnya, saat Kusakabe menyadari bahwa Sukuna akan melakukan tebasan pembelah dunianya, dia langsung melebarkan jarak Simple Domain-nya.
yang mana ini membuat Sukuna terkejut melihatnya. Di sisi lain, Sukuna yang menyadari hal itu juga, dia merasa bahwa Kusakabe memperluas simple domainnya saat dia menyadari kalau dirinya sedang bersiap-siap untuk menebas dengan pembelah dunianya. Tapi sebelum itu, flashback kecil pun kembali lagi tentang Mei Mei yang menjelaskan kemampuan Kusakabe. Di sini dia menjelaskan bahwa teknik berpedang Shinkage milik Kusakabe itu seperti teknik serangan balik yang otomatis saat lawannya memasuki area simple domainnya. Namun untuk Kusakabe, dia memperluas jangkauan simple domainnya untuk membuat lawannya berada pada jarak serangan otomatis di dalam simple domainnya. Dan dengan itu Kusakabe pun bisa menyerang lawannya yang berada di dalam simple domainnya secara refleks atau otomatis. Setelah penjelasan Mei Mei ini, Shin pun langsung memperlihatkan Sukuna yang sudah masuk ke area simple domainnya dan langsung diserang secara refleks oleh Kusakabe dengan tebasan bertubi-tubinya. Di sisi lain panel juga memperlihatkan pendapat Nanami tentang serangan Kusakabe tersebut, bahwa dirinya bahkan tidak tahu ada orang yang bisa menangkis serangan tersebut, kecuali Gojo. Lalu lanjut kembali. Sayangnya, setelah serangan tebasan pedang bertubi-tubi ke arah Sukuna, tiba-tiba pedang Kusakabe pun patah. Dan Sukuna yang tadinya terluka, tiba-tiba Sukuna sudah pulih dengan cepat dengan kutukan pembaliknya. Lalu, walaupun pedangnya patah, Kusakabe pun langsung menggunakan cara lain untuk menghajar Sukuna, yang mana dia langsung melepaskan jaketnya dengan cepat dan melemparkannya ke wajahnya untuk mengalihkan pandangannya. Dan sambil wajah Sukuna tertutup jaket, Kusakabe langsung menghajarnya dengan tangan kosong. Dan saat itu juga Sukuna melepaskan jaketnya. Kusakabe langsung menendangnya hingga membuat Sukuna terpental. Tapi pada saat itu Kusakabe pun langsung mengejarnya, dan kemudian pertarungan tangan kosong pun terjadi dengan Sukuna. Di sisi lain, Kusakabe pun juga mulai merasa heran kepada dirinya, mengapa dia terus berusaha melakukan semua ini bertarung dengan Sukuna. Dan sambil memperlihatkan flashback dirinya dengan kepala sekolah Masamichi Yaga, Kusakabe merasa kalau semua ini karena dirinya berhutang budi pada kepala sekolah Yaga. Dan walaupun begitu, dia merasa kalau dirinya tetap harus berusaha keras walaupun Yaga sudah mati. Dan dia juga merasa mungkin Yaga tidak akan mengkritiknya meskipun dirinya tidak bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi juga bukan berarti dia tidak mengizinkan adiknya bertemu dengan Takeru, orang yang dikenal Kusakabe yang dibangkitkan Yaga dengan teknik bonekanya. Namun walau begitu, Kusakabe merasa mungkin dia akan merasa sedih. Tapi itu bukan karena dirinya tidak mempertaruhkan nyawanya. Namun itu karena Yaga tidak bisa bertarung bersamanya. Di sisi lain, Mei Mei juga mengatakan bahwa walaupun Kusakabe banyak mengeluh, tetapi pada dasarnya dia tetap tidak kehilangan kepribadian cerdasnya. Setelah itu Gojo dan Nanami serta Mei Mei lagi mengatakan bahwa Kusakabe juga adalah orang yang baik hati. Lalu kemudian kembali ke pertarungan lagi. Setelah mengejar Sukuna dan bertarung dengan tangan kosong, Kusakabe pun kembali mundur sesaat untuk mengambil jarak aman sebelum bertarung kembali dengan melompat dan melepaskan jasnya. Di sini juga dia mendorong dirinya untuk tidak memikirkan hal yang tidak perlu. Karena jika dirinya memiliki niat untuk mundur sekarang, sudah pasti Sukuna akan membunuh seluruh pemain Culling Game, termasuk Miwa, muridnya. Kemudian setelah Kusakabe berhasil menjaga jarak, dia langsung kembali mengeluarkan katananya yang patah. Dan dengan katana tersebut, Kusakabe langsung menciptakan kembali bilah katana yang patah itu dengan menggunakan aura energi kutukannya. Dan setelah menciptakan bilahnya, dia langsung menyerang Sukuna dengan teknik berpedangnya, yaitu Shinkage Style Heizimun. Namun sayangnya serangan tersebut dengan sangat mudah berhasil Sukuna tahan dengan menjepit pedang aura Kusakabe menggunakan dua jarinya saja. Dan di situ Sukuna tahu dengan sangat jelas kalau Kusakabe ini sengaja membidik jantungnya, walaupun jantungnya sudah pernah terluka. Tapi di sisi lain, Kusakabe yang gagal menyerangnya hanya bisa mengeluh sambil tersenyum dengan santai. Dan tiba-tiba Kusakabe pun langsung tergeletak di tanah dengan bekas luka tebasan Sukuna di tubuhnya. Dan pada saat itu Wiwi dengan cepat dia muncul dengan teleportnya dan langsung berinisiatif untuk menyelamatkan Kusakabe. Tapi sayangnya saat dia ingin menyelamatkan Kusakabe, tiba-tiba Sukuna langsung berada di belakangnya. Dan karena Sukuna di sini mulai merasa kesal dengan kelakuan Wiwi, Sukuna pun langsung menyerangnya dengan tebasannya. Tapi sayangnya ternyata dengan sangat cepat Wiwi telah diselamatkan oleh Miguel yang baru saja datang. Dan tebasan Sukuna pun gagal mengenainya.
Sukuna pun yang melihat kedatangan orang baru pun merasa kalau dirinya tidak mengenalinya. Di sisi lain, Miguel pun membalasnya bahwa Sukuna mungkin tinggal di dalam goa karena tidak mengenalinya. Dia juga berkata menganggap betapa lemahnya indera dari orang-orang yang tinggal di sini. Lalu di teks pojok kiri bawah dikatakan bahwa apakah Miguel orang yang bisa dan pernah bersaing dengan Gojo akan memasuki pertempuran, dan chapter pun berakhir. Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 254 yang berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shodown Part 26, yaitu pertarungan full Kusakabe melawan Raja Kutukan Sukuna, serta kemunculan karakter baru yang akan bertarung dengan Sukuna. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.